Apa jadinya kalau PRT ini diputus kontrak kerja oleh majikannya secara interminate di masa-masa dia notis. Nah, setelah diputus kontrak kerja tidak dapat hak apapun itu, termasuk tiket dan juga cuti tahunan dan lain-lain. Iki malah majikannya kabur ke Cina, Mbak. Nah, bagaimana kisah lengkapnya, kemudian bagaimana mengatasi kasus seperti ini, Mbak-mbak semuanya silakan disimak video nih sampai habis hanya di channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya dan semoga dipermudah urusannya sambil ngibah, amin ya robbal alamin. Kita doakan yang baik-baik dari sini, semoga sampai semuanya bisa sukses selalu di perantauan, membawa dua yang barokah, dan kemudian sampai kelak nanti bisa berkumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah kasus curhatan salah satu temannya kita, mbak, di mana teman kita ini curhat di grup PMI Hongkong. Jadi di sini banyak banget yang kita bisa ambil pelajarannya. Jadi mbak-mbak silakan di-share kalau itu penting dan disimak. Dan ini pembahasan buat sampean semuanya. Saya selalu mensupport channel iki. Oke, mbak-mbak semuanya kita langsung aja ke curhatan. Jadi ada teman kita nih yang notice majikannya tidak dikasih tahu alasan kenapa Mbak Eki notice. Dipastikan kalau majikan kuwi juhat cerewet, Mbak enggak betah dengan kondisi lingkup kerja dia, secara otomatis dia memutuskan kontrak kerja. Saya pastikan teman-teman yang notice, yang mengintermit majikan itu pasti kondisinya nggak kuat dengan perilaku majikan. Sama seperti Mbak Eki, tidak kuat dengan kondisi kerja dia. Akhirnya notis majikan tanggal 1 Juli 2025. Kemudian keluar nanti secara otomatis 1 Agustus 2025, Mbak. Nah, setelah dia mengajukan notis nih yang sudah dia tanda tangani sendiri, majikan ini tidak mau tanda tangan, Mbak. Padahal Mbak Iki sudah tanda tangan, sudah bilang kalau dia hari ini notis, tapi bosnya nggak mau tanda tangan. Bosnya meminta, Cece, tang ya cana, oh ya usan Cece ya, bisa nggak sih Cece, kamu tuh nunggu sebentar ya, aku tak cari Cece baru lagi, baru kamu boleh nih memutuskan kontrak kerja, kamu boleh keluar. Tapi Mbak Eki tetap bersikukuh, aku nggak mau lanjut. Aku inginnya keluar bulan depan. Nah, mengetahui Cece-nya kita tetap bersikukuh, notis nggak mau nunggu Cece baru, iki majikan emosi, majikan murka. Mbak Eki PRT-nya kita tetap ngeyel nih. Nah, bagaimana caranya si majikan iki bisa membalas perbuatan Mbak E yang dimana iki menotis majikan? Akhirnya majikan iki memiliki ide, Mbak. Idenya apa? Dia memanggil polisi tanggal 4 Juli 2025. Jadi polisi ditelepon oleh majikan gendeng iki. Iki lho kungyanku iki lho. Dia iki mendorong makku dari sofa. Jadi hari ini aku ingin dia itu ditangkap. Nah, karena mendapatkan laporan dari majikan ini kalau si Cece iki berbuat jahat, mbah, makanya polisi datanglah di tempat kejadian. Nah, di tempat kejadian si Cece kita tetap nggak ngaku karena apa? Dia tidak merasa mendorong si Bobo yang ia jaga. Ketika si Cece tetap bersikukuh nggak melakukan, secara otomatis polisi iki langsung ngecek di CCTV, Mbak. Dan di situ ternyata si Bobonya iki memang jatuh sendiri. Nah, karena mengetahui kalau si majikan iki berbohong, akhirnya polisi nggak menghukum Cecenya, nggak menggelandang Cecenya ke kantor polisi.
tapi sudah menganggap kasus ini selesai karena ini hanya tipu muslihat majikan itu. Tapi setelah si Cece iki tidak ditangkap, majikan iki tidak berhenti sampai di situ, Mbak, karena memang perangkap pertama iki gagal, dia melakukan perangkap kedua. Apa itu? Langsung itu hari memutuskan kontrak kerja tanggal 5 lah Song Yula ya. Mbak iki hasilnya pergi, udah minta hak tapi tidak dikasih, Mbak. Ini tanggal 5 Juli, Mbak. Akhirnya Mbak Iki pergi nih dari rumah majikan ke agensi, berharap agensi mau bantu. Agensi majikanku ini hari mengeluarkan aku di tengah-tengah jalan, aku notis 1 bulan. Dan semua hak-haknya iki belum dikasih, tiket pun belum dikasih. Agensi yang seharusnya membantu Mbak E, ternyata itu hari dicurhati cuek, Mbak, nggak membantu. Itu urusan kamu dan majikanmu, tidak ada sangkut pautnya sama aku. Nah, mengetahui si agensi ini cuek, Mbak Iki berusaha untuk meminta sama majikannya hak-haknya dia. Makanya tanggal 11 Juli kemarin Mbak Iki minta uang tiket dan hak-hak lainnya. Tapi keburu majikannya ini ke Cina. Jadi memang majikannya Iki mangkir, Mbak, mangkir bayar denda. Iki kan posisinya Mbak Iki kan jadinya kan diintermit oleh majikan nih. Tapi majikan sengaja mangkir. Iki balas dendam kedua, Mbak. Mbak Iki bingung gimana ini solusi nih kalau sudah berada di situasi seperti itu. Oke, saya bakal jawab satu persatu nih, Mbak. Mbak-mbak semuanya kalau sudah di posisi seperti itu, kan keluar nih dari tempat majikan tanpa dapat hak-hak. Seharusnya, Mbak, kalau sampean tidak mendapatkan hak-hak itu, ya jangan keluar dan jangan tanda tangan apapun sebelum duit itu ada di tangan Anda. Kalau majikan tetap bersikukuh tidak mau membayar, sampean bisa telepon polisi, Mbak, minta bantuan ke polisi kalau hak-hak keuanganmu kui masih ditahan oleh majikanmu, dan tolong nih temenin aku untuk meminta hak-hakku. Sampean bilang sama polisi seperti itu, Mbak. Ini yang pertama. Hak apa aja sih, C? Pertama tiket tentunya, kemudian gaji kerja. Mbak kan tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Juli kerja kan? 5 Juli di terminate. Berarti 1 Juli sampai 4 Juli sampean kerja 4 hari. Kemudian interminate, Mbak, dari tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus. Sampean diinterminate oleh majikan nih. Berarti majikan yang harus membayar sampean. Pertama adalah gaji dari 1 hari sampai dengan 4 Juli dia kerja. 5 Juli sampai dengan 1 Agustus sampai di interminate, sampai minta itu, Mbak, duit interminitan. Kemudian yang ketiga tiket. Yang keempat kalau ada cuti tahunan kalau belum diambil, uang perjalanan 100, dan gaji-gaji yang lainnya yang belum sampean ambil. Untuk masalah long service, Anda tidak berhak menuntut, Mbak, karena Anda yang memutuskan kontrak kerja dulu. Jadi Anda tidak berhak mendapatkan long service ya. Itu salah satu persyaratan yang menggugurkan long service. Nah, untuk kasus di mana tidak mendapatkan hak-haknya, maka Mbak silahkan minta bantuan KJRI Hong Kong. Tapi kalau KJRI Hong Kong tidak membantu, ya minta bantuan ke organisasi jika Anda tidak mampu berjalan sendiri untuk meminta hak-hak Anda. Jadi yang terakhir untuk mbak-mbak semuanya, kalau seandainya mendapatkan kasus seperti ini, masukkan ke labor kasus tuntutan Anda yang tidak mendapatkan hak pemutusan kontrak kerja atau gaji terakhir. Nah, nanti di labor imigrasi itu pasti ditanya, sama jawab dengan jujur kalau majikan Anda itu dengan sengaja melarikan diri ke Cina, Mbak.
Nah, kalau nanti majikan kembali ke Cina, pasti pihak dari imigrasi labor itu akan memberikan surat peringatan sama majikan ini untuk membayar hak-hak Anda. Kalau majikan tetap ngotot nih, nggak mau bayar, maka bakal ada sidang kecil atau disebut sebagai minor, persidangan minor. Jadi persidangan kecil, bukan persidangan tinggi. Kalau pengadilan tinggi kuwi tuntutannya lebih dari 8.000, tapi kalau tuntutannya di bawah 8.000 iku minor, Mbak, kecil. Nah, untuk meminta hak Anda, salah satunya adalah melaporkan kasus ini ke Labor Department bahwa Anda tidak dapat sepeser pun gaji Anda ketika diputus kontrak kerja. Nah, nanti Anda akan dikasih waktu tinggal di Hong Kong sampai kasus Anda selesai. Jadi jangan khawatir kalau melewati batas 14 hari tinggal di Hong Kong. Jadi kan kalau kita diputus kontrak kerja, kita kan dapat 14 hari masa tinggal di Hong Kong atau visa tinggal kan. Tapi kalau visa tinggalnya itu sudah habis, tapi posisi sampean masih menuntut hak Anda, berarti sampean boleh tinggal di Hong Kong walaupun visa tinggalnya habis, sama mendapatkan kayak komisi untuk tinggal sampai kasus Anda selesai yang dikeluarkan oleh imigrasi Hong Kong dan juga oleh polisi Hong Kong. Jadi itu yang menunjang sampean bisa mendapatkan visa tinggal di Hong Kong, Mbak. Jadi itu aja pesennya, sarannya buat mbak-mbak semuanya. Mungkin teman-teman yang lain ada pemikiran atau mungkin kasih saran, silakan langsung komentar ya. Oke, saya akhirin, semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gigi. Siapa Ki? Hah? Siapa?